Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Kaifa halkunna ya salihat? Fasul khamis alif wa ba wa jim la'alakunna bi khair. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan ini Allah Subhanahu wa taala bisa mempertemukan kita masih belajar ilmu agama. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan kepada kita rahmat dan nikmatnya, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita kelak di dalam surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Tapi anak salihat, insyaallah pelajaran kita daring kali ini yaitu adab. Kita akan membahas tentang pembahasan yang sangat penting, yaitu bab yang ke-8, buka buku kalian halaman 47, cinta amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, cinta amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, sebelum kita masuk pembahasan, di buku kalian halaman 47 disebutkan kisah ini doanya Rasulullah SAW kepada ibunya Abu Hurairah dan juga kepada Abu Hurairah. Dari Abu Katsir Yazid bin Abdurrahman, Abu Hurairah pernah bercerita kepadaku bahwasanya dulu aku mendakwahi ibuku, ya, agar dia masuk Islam. Akan tetapi setiap aku mendakwahi ibuku, kata Abu Hurairah, ibuku selalu menolaknya, bahkan selalu mencela Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka aku pun, kata Abu Hurairah, datang kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, minta kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam agar didoakan ibunya masuk ke dalam agama Islam. Akhirnya beliau pergi mendatangi Rasulullah SAW dan berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku mohon kepadamu agar kau mendoakan kepada Allah agar Allah memberikan hidayah kepada ibuku agar masuk Islam. Karena setiap aku mendoakan, setiap aku mengajaknya agar masuk Islam, mengikuti ajaranmu, dia selalu mencaci makimu, wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah SAW berdoa, ya Allah, berilah hidayah kepada ibunya Abu Hurairah. Ya. Maka aku tinggalkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan doanya, kata Abu Hurairah. Setelah aku sampai pulang ke rumahku, maka ibuku mendengar suara kakiku yang ingin masuk ke dalam rumah. Maka ketika aku ingin buka pintu, maka ibuku berkata, tunggu wahai Abu Hurairah, hentikan langkah kakimu, tunggu sebentar, kata ibunya. Maka tidak lama kemudian Abu Hurairah mendengar suara air, suara orang mandi. Maka tidak lama kemudian ternyata yang mandi itu adalah ibunya, dan ibunya selesai mandi membukakan pintu, dan ibunya mengatakan di hadapan Abu Hurairah, wahai Abu Hurairah, aku bersaksi bahwa tidak ada sesembahan yang berhak disembah selain Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah Rasulullah. Jadi ibunya masuk Islam. Mendengar hal itu, maka aku bergegas kembali mendatangi Rasulullah SAW, kata Abu Hurairah. Dan aku ceritakan, wahai Rasulullah, bergembiralah karena Allah Subhanahu Wa Taala mengabulkan doamu. Ya, ibuku masuk Islam. Maka Abu Hurairah pun lagi memintakan doa, wahai Rasulullah, doakan aku dan ibuku agar dicintai oleh orang-orang yang beriman, dan aku dan ibuku mencintai orang-orang yang beriman. Maka Rasulullah pun mendoakan mereka, ya Allah, jadikanlah Abu Hurairah dan ibunya dicintai oleh orang-orang yang beriman, dan mereka berdua juga mencintai orang-orang yang beriman. Maka karena itu, kata Abu Hurairah, tidak ada seorang pun mukmin yang mendengar tentang diriku ataupun melihat diriku kecuali aku akan dicintai. Ya, kisah ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Maka kisah ini, ya, anak-anak salihat, ya, memberikan kepada kita banyak sekali pelajaran, ya, yang kita petik dari kisah ini. Yang pertama, pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar dalam keluarga. Jadi Abu Hurairah, ya, sangat sayang dengan ibunya, yang dimana ibunya senantiasa mencela Rasulullah SAW, dan dia tidak tega melihat ibunya melakukan kemungkaran. Maka pun dia datang kepada Rasulullah untuk minta agar ibunya didoakan. Ya,
Kemudian yang kedua, ibu adalah orang yang paling berhak mendapat kebaikan dari anak-anaknya. Ya, jadi kalau kita ingin berbuat baik, maka yang paling pertama yang berhak mendapatkan perbuatan baik seorang anak adalah ibu. Makanya oleh karena itu wahai anak salihat, perbanyaklah berbuat baik terutama kepada ibu-ibu kita. Yang ketiga wahai anak salihat, dianjurkan mendatangi orang berilmu ketika ada masalah. Lihat Abu Hurairah, ketika dia bersedih ibunya tidak dapat hidayah, ibunya ketika diajak masuk Islam selalu mencela Rasulullah SAW, apa yang dilakukan? Dia datang kepada ahli ilmu, dia datang kepada Rasulullah SAW dan mengadukan permasalahannya dan minta solusi kepada orang-orang yang berilmu. Maka demikian kita wahai anak salihat juga, kalau kita memiliki masalah, maka datangilah orang-orang berilmu, tanya tentang hal tersebut. Nah, kemudian yang keempat, diperbolehkan kita meminta doa kepada orang yang masih hidup. Abu Hurairah meminta doa kepada siapa? Kepada Rasulullah SAW. Dan pada waktu itu Rasulullah masih hidup. Kemudian yang kelima, kita harus mencintai para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, tidak boleh kita mencela para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, anak-anak salihat rahimani wa rahimakumullah subhanahu wa taala. Ketahuilah maksudnya. Ya, oleh karena itu, mari kita cintai dan amalkan amal ma'ruf nahi munkar. Karena hal tersebut merupakan kemuliaan umat Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum minhum mu'minuna wa aktsaruhumul fasiqun." Kalian adalah sebaik umat ya yang dikeluarkan kepada manusia karena kalian memerintahkan kepada yang baik dan mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Kalau seandainya ahlul kitab itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya baik untuk mereka. Ya, sebagian mereka beriman dan kebanyakan mereka adalah fasik, itu orang-orang yang fasik. Nah, jadi kemuliaan umat Islam apabila dia menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Baik. Kemudian apa dia? Ya, keutamaan orang mencintai amar ma'ruf nahi munkar. Nah, ini pembahasan kita. Keutamaan mencintai amar ma'ruf nahi munkar. Yang pertama, anak-anak salihat, gugurnya kewajiban. Ya, jika seorang ya melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar, maka gugurlah kewajibannya. Karena apa? Karena setiap orang wajib untuk mengingkari kemungkaran apabila dia melihat kemungkaran. Ya, Nabi SAW mengatakan, ya, man ra'ah minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi. Kalau kalian melihat kemungkaran, maka rubahlah, cegahlah. Ya, maka kalau ada orang sudah mengingkari kemungkaran, maka dia telah menggugurkan kewajibannya. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengisahkan tentang ashabus sabat yang dimana mereka adalah orang-orang ya dari Bani Israel yang melanggar perintah Allah, yang mereka beribadah pada hari Sabtu padahal Allah melarang mereka. Ya, maka ada di antara mereka yang mengingatkan ya kaumnya. Ya, Allah kisahkan ya, wa idz qalat ummatun minhum lima ta'iduna qauman lillah muhlikuhum aw mu'adzibuhum ya adzaban syadida qalu ma'dziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala ya, dan ingatlah ketika suatu umat di antara mereka berkata, "Mengapa kamu menasihati kaum yang Allah akan membinasakan mereka dan menghadap mereka dengan adab yang amat keras?" Maka mereka menjawab, "Agar kami mempunyai alasan melepas tanggung jawab kepada Tuhanmu dan supaya mereka bertakwa." Jadi orang yang sudah melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar berarti dia lepas tanggung jawabnya. Nah, baik, jadi gugur kewajibannya. Kemudian yang kedua, anak-anak salihat ya, sebagai bentuk syukur dan mendapat pahala sedekah. Ya. Jadi di antara cara mendapatkan pahala yaitu kita bersyukur kepada Allah, bersedekah. Karena apa? Karena mengingkari kemungkaran bagian dari sedekah. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya bersabda ya, atau sebelumnya Allah SWT mengatakan ya, wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Dan ingatlah ketika Tuhan kalian ya mengizinkan ya, dan ingatlah
ya, tatkala Tuhanmu mengumumkan kepadamu, sesungguhnya jika kamu bersyukur, maka pasti kami akan menambah nikmat untuk kalian, dan apabila kalian kafir, mengingkari nikmat, maka azab kami sangat keras. Dan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ya menjelaskan ya bahwasanya setiap persendian anggota tubuh salah seorang di antara ya kita semuanya menanggung kewajiban sedekah setiap paginya. Ya. Jadi setiap anggota tubuh kita ini yang jumlahnya 360 persendian itu harus kita sedekahkan setiap harinya. Ya. Makanya Nabi mengatakan setiap persendian anggota tubuh ya salah seorang di antara kita menanggung kewajiban sedekah setiap paginya. Maka setiap tasbih adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, setiap tahlil adalah sedekah, setiap takbir adalah sedekah, amar ma'ruf adalah sedekah, nahi mungkar adalah sedekah. Nah, jadi dengan kita melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar, berarti kita mendapatkan pahala sedekah. Kemudian yang berikutnya ya, yang ketiga, turunnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walau anna ahlal qura amanu wattaqaw la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ard, walakin kadzdzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun." Kalau seandainya penduduk negeri itu mau beriman, bertakwa, maka kami bukakan bagi mereka keberkahan dari langit dan dari bumi, akan tapi mereka mendustakan, ya. Maka kami siksa mereka dengan apa yang mereka dustakan. Makanya oleh karena itu kalau mau kita ya dibuka pintu berkah rahmat, maka kita harus mencintai amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian yang terakhir, yang keempat ya adalah dihapusnya dosa. Ya. Kita banyak dosa anak solehat. Ya, maka oleh karena itu di antara agar cara dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, perbanyaklah kita ya beribadah kepada Allah. Di antaranya adalah dengan kita melaksanakan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, Rasulullah SAW bersabda yang artinya fitnah seorang laki-laki di tengah keluarganya, hartanya, dirinya, anaknya dan tangganya dapat dihapuskan dengan puasa, salat, sedekah dan amar ma'ruf nahi mungkar. Ya, demikian yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Ya, semoga ya hal ini memberikan pahala bagi kita semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.